Halo teman-teman, selamat datang di videonya Diera Natania di segmen Suarantau. Segmen dimana gue akan membacakan cerita dari teman-teman yang lagi merantau atau yang pernah merantau. Kira-kira udah berapa lama sih kita nggak jalan-jalan keluar kota? Dan gue juga udah kangen banget keluar negeri, apalagi pulang ke Indonesia. Dan untuk mengobati rasa kangen jalan-jalan ini, tema Suarantau kali ini adalah lokasi tak terlupakan kamu saat lagi di luar negeri. Boleh pada saat traveling, boleh pada saat merantau juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengirimkan cerita. Dan kalau misal ada dari kalian yang ingin bergabung untuk mengirimkan cerita ke Suarantau, gampang banget karena kamu tinggal kirimin cerita kamu ke email address yang satu ini. Dan untuk tema Suarantau berikutnya akan gue kasih tahu di akhir video. Stay tune! Halo Diera, namaku Shinta. Aku mau berbagi cerita di Suarantau saat aku mengunjungi Vietnam. Salah satu incaran utamaku di antara sekian poin di bucket list saat berkunjung ke kota tua Hoi An di Vietnam adalah kedai teh bernama Reaching Out. Pokoknya jangan pergi dulu dari Hoi An kalau belum ke lokasi Reaching Out. Oke. Kalimat ini kuingat terus selama berada di Hoi An, bahkan sejak awal menyusun rencana perjalanan ketika masih di Indonesia. Yap, sebegitu inginnya menikmati suasana kedai ini, membaur bersama pengunjung lain dan tentunya staf kedai yang spesial. Apa nih maksudnya spesial? Aku pergi sendiri, solo traveling ke sana. Selama di sana, aku banyak berjalan kaki berkeliling Hoi An sambil sesekali ngobrol singkat dengan penduduk lokal. Jika beruntung, bertemu mereka yang bisa berbahasa Inggris. Oh, banyak orang Vietnam yang gak bisa bahasa Inggris ya, berarti. Selain jalanannya, aku juga menyempatkan diri mencicipi sungai dan perahunya. Setelah cukup lama menyusuri pinggiran sungai gue gak tahu dibacanya gimana, Tu Bon, sekitar pukul 10 sampai 10.30 aku merasa capek dan haus. Maka aku putuskan mencari lokasi kedai Reaching Out. Namanya Reaching Out gitu ya, pakai bahasa Inggris. Setelah aku keliling cari lokasi kedai, aku sempat sudah mau putus asa karena tidak ketemu terus. Akhirnya aku duduk dulu di deretan kursi kedai sekitar situ. Lalu pas aku lihat ternyata di depan itulah kedai Reaching Out. Jadi udah nyari-nyari kesana kemari, ternyata ada di depan mata. Langsung saja aku ke kedai itu. Sewaktu masuk kedai, aku langsung disambut dengan senyuman hangat dari pramusajinya. Dan mereka menyapaku dengan good morning, welcome, sambil tersenyum tanpa suara dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi sama... Oh, keren! Iya, kedai Reaching Out ini sangat spesial karena seluruh pramusaji yang bekerja di sini merupakan penduduk lokal yang bisu dan tuli. Walaupun mereka bisu dan tuli, tapi mereka mampu berkomunikasi dengan pelanggan. Keren banget, keren banget. Gue dari dulu sebenarnya pengen sih belajar bahasa isyarat, cuma kayak belum kesampaian aja gitu. Ada nggak dari teman-teman yang bisa bahasa isyarat? Komen di bawah. Suasana di kedai ini sangat tenang, cocok untuk kalian yang ingin merenung ataupun fokus mengerjakan sesuatu. Mereka menyajikan welcome drink, jasmine tea untuk customernya. Saat di kedai tersebut, kalau kita mau berkomunikasi dengan pramusajinya, ada tombol-tombol yang berlabel questions, bills, ice, hot water, cool water, thank you. Tinggal pencet aja nanti mereka akan datang melayani. Unik banget, ya ampun. Reaching Out ini memang benar-benar mampu memberdayakan penduduk lokal difabel agar mampu menjangkau. Oh, jadi itu maksud namanya Reaching Out ya, to reach out. Oke. Banyak pelanggan dan pelancong dari seluruh dunia yang berkunjung ke Hoi An. Sungguh aku tak bisa meninggalkan Hoi An dan Vietnam tanpa menikmati kenyamanan dan keheningan kedai teh Reaching Out. Gila, ini masuk bucket list gue banget sih. Jadi sebenarnya gue dan suami juga pengen banget kita kayak jalan-jalan ke beberapa negara dengan backpacker gitu. Dan salah satu tujuan kita Vietnam, jadi pasti gue bakal ke Reaching Out. Hai Diera, aku mau ikutan cerita. Sebenarnya negara ini bukan negara favoritku, tapi lebih ke berkesan karena negara ini negara pertama yang aku kunjungi. Ya, aku pergi jalan-jalan ke Cina, tepatnya waktu itu ke Guilin. Karena baru pertama kali banget ke luar negeri, aku gak ada riset ke tempat itu. Secara aku juga perginya waktu tahun 2011, jadi masih gaptek gitu. Pergilah aku ke Guilin, yang paling bikin aku kaget itu toiletnya sih. Lagi-lagi kita pernah bahas tentang toilet Cina di Suarantau sebelumnya, dan kenapa sih Cina tuh selalu tentang toilet? Waktu itu aku udah kebelet banget perjalanan dari bandara ke hotel yang cukup jauh. Berhentilah di rest area,
Pas sampai aku kaget banget karena toiletnya nggak ada pintu. Lalu toiletnya langsung ke lubang gitu. Gue nggak tahu ya anak-anak Gen Z sekarang tahu apa enggak yang namanya jamban. Ini literally jamban gak sih? Tapi jambannya tuh masih ada pintu. Gimana cara buang airnya ya untuk sepi? Jadi aku minta tolong saudaraku jagain. Astaga, serius deh yang pernah ke Cina atau yang lagi tinggal di Cina sekarang kasih tahu dong. Emangnya toilet di Cina tuh banyak yang kayak gini? Gue penasaran banget deh. Komen di bawah ya. Karena pertama kali juga nih minim informasi, aku nggak tahu kalau di sana nggak ada shower jet. Waktu aku lagi jalan-jalan di kotanya bersama tour guide dan keluargaku, aku bener-bener mules banget. Akhirnya aku nemu KFC di sekitar situ, lalu aku lupa gak ada shower jet. Aku keliling cari minimarket buat beli tisu basah. Udah mana jauh harus cari tisu, udah keluar keringet dingin. Dan juga di sana lagi musim panas, suhunya sampai 40 derajat. Gila panas banget. Makanya kalau keluar negeri wajib banget persiapan tisu di tas. Lalu yang bikin aku nggak lupa sama perjalanan ini adalah makanannya. Selama 8 hari di sana aku full makan non halal. Hari pertama masih seneng banget karena makanan non halalnya enak banget. Tapi ya gak sehari 3 kali juga kan ya. Oke, lama-lama aku muak banget dan pusing setiap masuk resto, kecium bau minyaknya. Akhirnya 2 hari terakhir aku nggak mau makan yang berhubungan dengan pork lagi. Jadilah beli KFC atau makanan instan. Dan pulang ke Indonesia hampir 2 bulan nggak mau sama sekali makanan pork karena masih kebayang. Tapi emang sesuka-sukanya kita sama sesuatu, kalau udah berlebihan tuh pasti jadi enak sendiri gak sih? Pernah gak kalian makan sesuatu sampai kalian enak sendiri dan gak mau makan berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu? Gue sendiri masih inget banget, gue pernah ke salah satu daerah bareng sama teman-teman laboratorium gue. Terus kita nginep di sana selama 2 malam dan selama 3 hari 2 malam itu kita tiap hari makan ramen guys, ramen. Dan akhirnya setelah pulang dari situ gue gak mau makan ramen selama 6 bulan. Hai Diera, salam kenal. Aku Alyong dari BSD Tangerang. Aku mau share pengalaman aku waktu liburan bareng istri berdua ke Jepang tahun 2019 sebelum pandemi. Seperti kebanyakan orang, destinasiku adalah Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Di Tokyo lah pengalaman tak terlupakan itu terjadi. Nah, penasaran nih gue apaan nih? Kami tiba di Tokyo hari Minggu siang, lalu check-in ke hotel. Kami menginap di APA Hotel, Kamataeki Higashi. Sorenya sekitar jam 4, kami jalan-jalan ke Shibuya. Mulai dari foto di Patung Hachiko, lalu take foto berkali-kali di Shibuya Crossing Street. Nunggu agak kosong, tapi nggak pernah kejadian. Nggak. Shibuya nggak pernah sepi. Shopping di Uniqlo sampai ngantri super panjang untuk makan di Ichiran Ramen. Aduh, gue jadi kangen deh masa-masa sebelum pandemi. Soalnya ini juga tempat main gue waktu gue tinggal di Tokyo. Sebenarnya semuanya normal sampai sekitar jam 11 malam saat kita mau kembali ke hotel. Istriku pegang-pegang telinganya dan terkejut. Anting-anting emasnya hilang. Sepasang kanan dan kiri. Aku mencoba tenang dan mengingat-ingat tadi kami kemana aja dan kapan terakhir kali masih tahu antingnya masih ada. Awalnya aku kira dia lupa pakai aja, jadi kemungkinan masih tertinggal di hotel. Tapi dia yakin banget dia pakai antingnya waktu keluar dari hotel. Nah lo, jatuh apa diambil orang nih? Singkat cerita, perkiraan kami jatuhnya anting itu antara waktu jalan di Shibuya karena ramai atau waktu coba-coba baju di Uniqlo. Oke ya, nyangkut di baju gitu kali ya. Oke, kami bergegas ke Uniqlo malam itu juga. Tapi sayang sekali jam 11 malam Uniqlo sudah tutup. Di titik itu kami sudah pasrah, kalaupun terjatuh di kamar ganti atau fitting roomnya Uniqlo, juga bisa aja sudah diambil orang-orang setelah kami, apalagi barangnya sekecil itu. Memungkinkan banget sih. Aku masih berharap semoga istriku salah ingat dan semoga antingnya masih tertinggal di hotel. Kami pulang ke hotel, sesampainya di kamar, istriku langsung bongkar tas dan koper dan antingnya tetap tidak ketemu. Kami inisiatif meminta bantuan hotel kontak ke Uniqlo-nya untuk menanyakan apa anting kami masih tertinggal di sana. Momen lucu ketika aku mencoba menceritakan kronologi kejadian tersebut ke resepsionis hotel dengan menggunakan bahasa Inggris. Resepsionisnya bingung dan memanggil temennya yang lebih mengerti bahasa Inggris. Yes, orang Jepang memang kurang bisa bahasa Inggris.
Akhirnya setelah menceritakan hal tersebut, pihak hotel mau membantu menghubungi Uniqlo di keesokan harinya. Di Jepang, kami tidak ada operator seluler, kami menggunakan wifi portable. Hari kedua, Senin, kami ke Tokyo Disney Sea seharian. Pulang dari Tokyo Disney Sea, kami mendatangi resepsionis hotel. Pihak hotel sudah membantu menghubungi Uniqlo Shibuya, namun belum mendapatkan informasi yang pasti dari Uniqlo-nya. Hari ketiga, Selasa, kami berencana full day perjalanan ke Hakone. Namun tiba-tiba pagi sekitar jam 8 sebelum berangkat, kami ditelepon resepsionis hotel. Mereka membutuhkan konfirmasi untuk mendeskripsikan antingnya yang lebih detail. Dan sesaat kemudian, kami diinformasikan bahwa anting dengan ciri-ciri yang kami sebutkan ketemu dan bisa dicek langsung di Uniqlo Shibuya. Keren, Jepang, keren. Kami bergegas ke Uniqlo Shibuya dan yeay, anting kami ketemu dan sudah disimpan oleh pegawai Uniqlo. Terima kasih Apo Hotel dan Uniqlo, momen ini meninggalkan kesan yang sangat baik bagiku terkait image Jepang yang sangat aman. Setelah pandemi berakhir, kami mau ke Jepang lagi. Guys, serius deh, kalian harus ke Jepang. Karena kejadian-kejadian kayak gini gue sering banget denger, dan gue juga pernah ngalamin sendiri. HP gue pernah ketinggalan di salah satu bandara, tapi ketemu gitu. Terus polisinya itu kirimin HP-nya ke rumah gue tanpa pungut biaya apapun. Gue pernah ngalami hal itu. Dan teman-teman gue yang lain juga kehilangan barang, kecuali uang sih. Kalau uang kan susah di tracking gitu ya. Dompet apa segala macam itu selalu balik, guys. Kalian punya nggak cerita kayak gini juga? Komen di bawah. Dear Cidiera, aku mau berbagi salah satu momen memorable aku pas jalan-jalan ke luar negeri. Sebelum pandemi, akhirnya aku kesampaian juga untuk pergi liburan ke Turki sama mama aku. Turki ini bucket list gue banget. Di Turki lagi musim panas, jadi panasnya nyengat banget. Tapi aku tetap senang banget bisa jalan-jalan ke Turki. Selama di Turki, aku mengunjungi beberapa lokasi wisata. Tapi ada satu lokasi wisata yang buat aku jatuh hati, yaitu Kapadosia. Di Kapadosia, aku naik balon udara bersama mamaku. Oh, ini yang kayak ada di film-film dan wallpaper di komputer gitu, bukan sih? Coba kita lihat fotonya. Tuh kan bener, bagus banget. Ini yang ada di backpacker tampan juga nih, gue pernah lihat. Makanya gue pengen banget ke Turki. Sebenarnya aku itu takut ketinggian. Pas naik balon udara aja, lutut aku lemes banget karena tinggi banget kan. Karena aku suka fotografi dan gak mau melewatkan momen indah ini, aku harus lawan rasa takutku. Jadi aku pun memotret keindahan pemandangan di atas awan ini. Indah banget. Pemandangan ini menjadi kenangan yang gak akan terlupakan. Aduh, gue bacanya jadi senyum-senyum sendiri karena gue bener-bener pengen banget sih ke Turki. Mungkin gue pengen ke semua negara sih. Gue yakin kalian juga sama, ya gak sih? Hai Diera, aku mau cerita juga di Suara Rantau. Kebetulan aku suka banget jalan-jalan, tapi kalau misalkan jalan-jalan ke negara lain yang santai tanpa tur itu adalah Singapura. Jadi waktu itu aku ke Singapura bertiga sama keluarga. Waktu itu aku masih SMP 3, terus lagi jalan-jalan mampirlah ke Sentosa. Karena aku di bawah umur dan keluarga mau coba ke kasino. Aku nggak boleh masuk. Jadi aku dikasih uang buat muter-muter. Kok kasihan sih, kayak kalian family trip gitu tapi kamu sendirian gitu jalan-jalan nih, yang lain pada ke kasino. Mikirnya tadinya mau masuk ke akuarium atau Universal Studio. Ternyata uang yang dikasih cuma cukup buat beli Starbucks dan masih ada sisa dikit. Orang tua kamu kok tega banget sih? Emangnya nggak riset harga Universal dulu atau gimana ya? Kasian banget, jadi di Starbucks kayak bengong-bengong gitu aja, nungguin orang-orang lain pada main kasino gitu. Muter-muter di Sentosa doang, lama banget. Kasihan. Sampai jam yang ditentuin buat ketemuan keluarga pada gak keluar dari kasino dan aku sendiri. Aduh, gue gak tega bacanya. Aku nanya ke bodyguardnya, nanya lihat gak keluarga aku jelasin ciri-cirinya. Terus aku mohon masuk dan nangis-nangis ke bodyguard sampai dia kayaknya malu lihat anak kecil nangis. Dan gak tahu mau gimana. Tapi bodyguardnya juga pasti bingung dia mau ngapain. Ini ada anak kecil nangis-nangis di depan gue, tapi gue harus kerja, gue harus gimana, pasti gitu. Tadinya mau dicariin, tapi ternyata keluarga aku keluar. Oh, untung. Dan keluarga aku kena omel sama bodyguardnya karena ninggalin aku sendiri. Entah ini malu atau lucu, sumpah.
Makanya nanti kalau udah gede, udah punya anak, jangan tinggalin anak di luar ya pas lagi kalian ke kasino. Jangan, kasihan. Oke, jadi itu dia cerita dari teman-teman Suara Rantau kita kali ini. Thank you banget ya sekali lagi untuk pengirim cerita. Dan setelah baca cerita dari kalian, gue jadi pengen keluar negeri. Bukannya mengobati rasa rindu keluar negeri, malah jadi tambah pengen keluar negeri. Jadi gue juga mau nanya sama kalian, kira-kira negara mana sih yang paling ingin kalian kunjungi setelah pandemi kelar? Kita nggak usah mikirin soal uangnya dulu, jadi kita halu dulu nih. Misalnya kita punya uang yang cukup untuk bisa kemana aja, kalian mau kemana sih? Komen di bawah ya. Kalau buat gue pribadi, gue nggak bisa milih nih antara dua. Gue pengen banget ke Mesir dan ke Kenya, Afrika. Itu kayak mimpi gue banget. Oke, thank you banget udah nonton sampai akhir dan tiba saatnya untuk gue kasih tahu tema Suara Rantau berikutnya. Jadi, tema Suara Rantau kita berikutnya adalah tidak ada, guys. Bukan berarti Suara Rantau sudah berakhir, tapi maksudnya adalah kalau kalian punya cerita yang mungkin selama ini kalian gak bisa ceritain ke siapapun, mungkin karena masalah-masalah pribadi, kalian boleh curhat ke Suara Rantau. Jadi Suara Rantau kali ini temanya adalah bebas, kalian boleh cerita apapun, entah itu hal-hal yang lucu, atau hal-hal yang memalukan, atau mungkin hal-hal yang tidak bisa kalian curhatin ke orang lain. Gue tunggu cerita kalian, langsung dikirim ceritanya ke email yang satu ini, dan kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!